5 namanya? menit. Apa namanya? Saya mau Lagi menjelaskan kerja dulu ya? Nah, tentang oke. definisi tadi, ya hadis tadi. Ya, sambil kerja. Oke. Yap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dimulai Umi. Uni. Oke, mulai ya. Oke. Jadi hadis tentang Rasulullah, hadis riwayat yang sahih ya, yang ditunjukkan oleh kiamat. Kita sebagai umat Islam tidak boleh menentang atau mengatakan tidak sahih ketika ulama mensahihkan, walaupun ada beberapa ulama bahkan berani mendoifkan hadis-hadis yang dianggap sahih oleh ulama lain, karena begitulah keilmuan dalam Islam, tidak menerima begitu saja informasi tentang hadis. Namun terlepas hadis ini doif sekalipun, sebenarnya tidak ada yang aneh, tidak perlu kita bantah gitu, karena memang Yahudi dan Nasrani menurut ajaran Nabi terdahulu itu memang jadi penebus ya. Kalau kita menyatakan mereka fasik ya, mereka fasik atau mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak ada pun umat Islam yang ditebus sama mereka, mereka tetap masuk neraka gitu loh, karena mereka tidak beriman kepada Allah. Artinya ada nggak ada kita sebagai umat Islam, mereka tetap masuk neraka. Nah kemudian inilah saya akan membuat sebuah narasi yang silahkan dibantah oleh kiamat. Kenapa saya katakan bahwa nabi-nabi terdahulu itu berbeda ajarannya dengan Kristen? Dalam iman Kristen yang menjadi penebus adalah orang baik-baik, orang yang tidak pernah bersalah untuk orang jahat. Beda dalam Islam. Dalam Islam Nasrani dan Yahudi yang tidak menyembah kepada Allah itu jadi penebus. Ternyata kalau kita lihat kiamat itu di dalam kitab Amsal, kalau kita cek pasal 21 ayat 18, Umi bisa dibuka atau saya yang buka sendiri? Oke, saya buka sendiri ya. Amsal 21 ayat 18, saya buka cam di sini ya. Ya, saya buka cam ya. Ini dalil loh yang saya bawa. Kalau kita cross check dalam Amsal pasal 21 ayat 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Lah kok tiba-tiba di Kristen orang baik, orang nggak fasik jadi penebus untuk orang fasik? Kebalik. Maka kalau Islam terkorelasi dengan ajaran para nabi terdahulu, ya walaupun kita tidak menerima seluruhnya perjanjian lama itu adalah firman Tuhan, ya saya percaya ada sedikit kebenaran lah yang tersimpan di dalamnya gitu, yang tak akan bisa dibantah. Jadi orang fasik itu memang dipakai buat tebusan coy. Nggak masalah memang dalam Islam itu orang-orang Yahudi, Nasrani yang memang fasik, yang memang tidak menyembah kepada Allah. Ada nggak adanya Umi Dini dengan saya yang berdosa ini auto neraka juga. Gitu ya. Nah jadi begitu. Jadi tidak ada problem bagi kami umat Islam ketika orang fasik dijadikan sebagai tebusan bagi orang benar, pengkhianat digantikan orang jujur. Makanya ada beberapa pentafsir Al-Quran menyatakan Yudas itu yang menggantikan Yesus, karena dia pengkhianat, menggantikan orang jujur seperti Yesus, kecuali kamu mau bilang Yesus tidak jujur gitu. Jadi ketika Yudas dikatakan oleh para penafsir menggantikan Yesus untuk dihukumi di tiang salib, itu sesuai dengan Amsal pasal 21 ayat 18 ya. Nah begitu kiamat. Jadi memang ajaran kamu berbeda sendiri memang, dimana di ajaran kamu orang baik, orang benar jadi penebus, jadi kurban, jadi tumbal ya. Itu dilakukan oleh orang-orang zaman suku Inka, suku-suku zaman dulu itu, anak perawan yang tidak pernah bersalah, tidak pernah berdosa, itu harus jadi tumbal untuk orang-orang yang berdosa. Tapi kalau dalam Islam orang jahat tetap bakalan masuk neraka gitu. Ya gitu ya. Mungkin dari saya, terima kasih prolognya. Masih ada 1 menit 30 detik. Nah, lalu di dalam Islam kita meyakini bahwa segala sesuatu yang bergerak di dunia ini atas izin Allah. Masa Tuhan nggak tahu kalau ada iblis bakalan jadi iblis? Masa Tuhan nggak tahu kalau bakalan malaikat bakalan ada perang, ya kan? Dia kayak lepas tanggung jawab aja tuh Tuhan. Tentulah Tuhan itu sendiri mengetahui kalau bahwa ketika dia menciptakan ciptaan yang memiliki free will, akan ada yang memilih, akan ada yang menolak. Lah kalau nggak, ngapain diciptakan surga dan neraka? Disinilah Tuhan aneh ya, ketika dia shock melihat ketika diciptakan malaikat dan manusia kok berbelok. Karena shocknya dia, akhirnya dia melakukan aksi-aksi yang di luar nalar manusia, yaitu melakukan aksi
membunuh dirinya sendiri. Nah, beda dengan Allah. Allah tahu bahwa iblis akan menyesatkan banyak orang, makanya Allah beri tangguhan. Kenapa? Karena memang iblis untuk menguji iman orang lain, iman manusia. Makanya Allah katakan Allah menyesatkan. Nah, diksi menyesatkan nanti lebih panjang lagi kita elaborasi, tapi saya kasih kiamat dulu deh untuk menjelaskan imannya. Apa benar Tuhan membunuh orang benar demi orang jahat? Auto juga tuh selamat orang jahat karena orang benar tuh. Nah, silakan dijawab dulu, makasih. 10 detik lagi. Ya, saya sedekahkan aja untuk kiamat. Oke, waktu sudah habis. Ya, Oke. sekarang waktunya untuk kiamat 5 menit dari sekarang. Silakan. Oke, tadi konteks dari Amsal 21 ayat 18 ya. Di situ sebetulnya telah meliarkan dari konteks penebusan ya. Nah, sebenarnya saya bisa tunjukkan nih. Misalkan dari Yesaya, ini saya bukakan dalilnya ya. Penebusan Yesaya 59 ayat 20. Boleh di-pause bentar waktunya, saya bukakan Alkitab. Ya, Oke, 4 menit 30 detik. bentar. Sabda. Sabda Alkitab. Kalian buka. Oke, dimulai ya waktunya. Ya, Matius, Silakan. Yesaya. Sembilan. Oke ya, ayat 20. Oke, ini aku bacakan ya. Ayat 20 ini. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion. Dan orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya, demikian firman Tuhan. Itu Yotet Pave ya. Nah, lanjut kita bisa lihat di dalam Yesaya 52. Jadi itu siapa itu Sionnya? 52 ayat 7. Jadi sini dikatakan gini. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu raja. Ya, jadi sesuai dengan nubuatan Mesias bahwa dia itu adalah raja, tidak hanya raja tapi dia juga imam besar dan nabi. Gitu. Nah, jadi saya rasa itu penjelasan dari Amsal ya, tadi Amsal 21 ayat 18 itu bukan berbicara tentang penebusan manusia, ya penebusan manusia untuk dosa, tetapi itu terkait dari orang yang fasik yang kemudian dia dikatakan di situ, nanti kita lihat ya, nanti saya sebenarnya belum cek sih keseluruhannya, tapi poinnya bukan itu ya. Nah, makanya kemudian kalau kita lihat di dalam Islam sendiri kan di dalam Muslim 4969 itu ya. Jadi di situ dikatakan ada penebusan yaitu orang Nasrani dan orang Yahudi. Justru itu menjadi pertanyaan, kira-kira orang yang di luar Nasrani dan Yahudi bagaimana? Apakah mereka tidak mendapatkan penebusan? Nah, kalau di dalam Alkitab itu ada di dalam Filipi 2 ya, Filipi 2. Jadi di situ dikatakan orang yang tidak berada di bawah hukum Taurat itu mereka akan dihukum menurut perbuatannya. Jadi nah, tadi berbicara tentang Allah siapa ya yang aneh. Suaranya hilang kiamat. Saya tunjukkan di dalam Suaranya hilang kiamat. Ini timer di pause. Yang bro, kena azab itu. Suaranya hilang kiamat. Kecil suaranya. Tes. Azab itu bro. Cepatlah itu suaranya. Jangan memancing. Tes, suaranya kecil ya? Udah. Oke, dimulai. 2 menit 7 detik. Ya, jadi di surah 47 ayat 7. Ya, di situ dikatakan begini. Wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong
dalam kurung agama Allah, ya agama kemudian Allah, niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Nah, ini kan pertanyaan, kira-kira menolong apa kepada Allah? Nah, kalau kita lihat di dalam surah nomor 64 ayat 17, At-Takabun ya, ayat 17. Di situ dikatakan begini, ini kan tentang Tuhan yang aneh ya. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha mensyukuri, Maha penyantun. Nah, jadi kan justru saya bertanya-tanya, kenapa Allah itu meminta pinjaman yang baik? Nah, kemudian di dalam Bukhari 1424, ini saya tunjukkan ya. Bisa Nih dicek 2 poin di sekaligus dalam ya. Tadi Waktu tentang tinggal apa? 50 Diulang detik. lagi kiamat. Diulang lagi, jadi jangan melebar kemana-mana. Poin yang pertama tadi, kemudian yang Ya. kedua. Sebentar, ini waktu Ya, tinggal ini kan 50 detik, saya Bukhari mulai lagi. nomor 1424. Di sini dikatakan, barang siapa melaksanakan haji lalu dia tidak berkata-kata kotor dan tidak berbuat fasik, maka dia kembali seperti hari saat dilahirkan oleh ibunya. Ya. Jadi saya bertanya-tanya, apakah Islam ini adalah agama politik yang mencari uang untuk bisnis travel? Karena terlihat ketika Allah meminta tolong, kemudian setelah itu di sini ada haji, naik haji. Ya, Waktu tinggal seperti 10 itu. detik lagi. Oke. Nah, Oke, kemudian Tolong diulangi yang pertama, poin pertama kiamat, poin 3, jangan ditambahin dulu, 3 dulu. Nanti aku juga punya 3 poin, biar adil ya. Waktu kiamat habis. ya, Ulangi 3 pertanyaan itu pertanyaan, ulangi, kamu tidak menanggapi ya. 3 yang pertama apa? tadi QS 47 ayat 7. Kemudian surah Ya, poinnya apa 64 pertanyaan ayat tadi 17. kamu ajukan pertanyaan? Enggak, pertanyaannya apa? Pertanyaannya yang pertama. Ya, poin itu satu-satu. Agama adalah agama politik. Karena Bukan, itu yang ketiga, yang pertama. langsung saya korelasikan ayat 7. Yang pertama dulu kan ada 3. Makanya kan nggak ngerti kan kamu kan, pertanyaan kamu sendiri nggak ngerti kamu, karena kamu niatmu cuma nyerang doang. Apa? Oke, penebusan apa? Kenapa penebusan? Kenapa? Karena nggak catat, tadi udah saya jelaskan. Nggak nyatat karena kamu kemana-mana. Makanya kamu jelasin. Kalau saya akan bertanya, saya akan ingat pertanyaan saya karena saya tahu pertanyaan saya. Berarti kamu nggak ngerti. Silakan kamu ulangi lagi. Pertama apa? Ngapain saya bahas ulang? Ya, Aduh, Muslim 49. kok saya yang harus nyatat? Ya, apa poinnya? Emang kenapa penebusan? Saya sudah jelaskan tadi Amsal 21:18 ada korelasi dengan Islam, lalu masalahnya apa? Iya, saya kan jelaskan dari sisi Alkitab tadi Yesaya 59 ayat 20, kemudian Yesaya 52 ayat 7. Di situ. Apa poinnya di situ? Poinnya apa dengan kenapa Umi mental? Ya, bentar, ini panas mungkin ya. Bentar, coba aku ini dulu. Kepanasan ini kayaknya, bentar. Maaf. Oke, Bang Afri. Oke. Iya, ini Nah, jadi makanya ini Bang Afri, bentar Bang Afri, saya itu enggak mau melebar kemana-mana, ya kan? Saya minta polemik yang diajukan itu apa secara detail jelas, biar saya juga bisa jawab. Ini dia ada 3 poin yang dia sampaikan yang jauh sekali korelasinya gitu. Oh enggak, jadi Anda enggak perlu membatasi. Jadi
poinnya tadi kan Anda mau membahas tentang penebusan. Nah, saya sudah kasih ayatnya, saya sudah jelaskan. Lalu saya kasih kembali kepada topik yang tadi Anda berkata Allah yang aneh, Tuhan mana yang aneh. Nah, kemudian saya kasih poin itu. Nah, kemudian Apa kenapa poinnya? Anda malah mau membatasi? Bukan membatasi. Justru Jadi ketika Anda membahas tentang penebusan, Anda lari ke haji, Anda lari ke, nanti lama-lama lari ke rumah sakit gigi gitu loh. Jadi jelaskan satu-satu poin yang ingin Anda. Bentar, kita santai aja, kita nggak usah tantrum lah. Dengan saya santai aja. Jadi gini, saya minta polemik yang Anda angkat dari surah Al-Quran atau hadis yang Anda bawa itu apa poinnya. Nah kalau saya kan saya tunjukin nih contoh. Memang dalam iman Kristen beda. Tunggu, bentar. Bukan nggak paham, karena Anda melebar. Jadi gini, dalam Islam itu memang sama dengan ajaran para nabi terdahulu. Mana yang dihukum adalah orang-orang jahat, orang-orang fasik, bukan orang benar. Kristen beda sendiri, memang itu poin saya. Kristen itu menghukum orang yang benar, orang tidak pernah salah. Itu dihukum untuk orang-orang jahat. Beda dengan iman terdahulu. Orang-orang nabi terdahulu itu menghukum orang yang fasik, mengganti penebusnya adalah orang-orang fasik untuk orang-orang benar. Nah kami sama, Islam juga begitu. Nah itu yang maksud saya poin, ya poinnya begitu. Kalau penjelasanmu seperti itu salah. Justru Amsal 21 ayat 18 itu adalah orang fasik yang dia menebus untuk dirinya sendiri yang dia itu tidak benar. Mana ada, kamu baca lagi Amsal, kamu jangan mempelintir ayat Amsal kitabmu sendiri loh. Pantesan kamu kitabmu sendiri aja kamu pelintir. Coba kamu baca lagi itu Amsal. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Makanya wajar kalau ada makanya lu. Ya, jadi orang fasik. Yesus jujur nggak? Yesus jujur nggak? Yesus jujur nggak, pertanyaan saya? Nah, Yudas pengkhianat nggak? Ya, terus itu pendapat. Ya wajar kalau Yudas itu menggantikan Yesus di tiang salib gitu loh. Bukan, ini berdasarkan Amsal. Jadi kita pakai literasi loh. Berdasarkan Amsal 21:18, Yesus itu wajar digantikan sama Yudas karena Yudas pengkhianat, Yesus jujur. Gitu. Kalau enggak berarti Tuhan lu bertele-tele nih, berfirman kok enggak menetap tidak mengikuti perkataannya sendiri nih. Berarti Tuhan lu kayak lupa dia sama firman-Nya ini. Nah, coba lu jelasin dong. Ya, jadi disesuaikan aja dengan ayatnya, gak ada masalah itu. Kemudian di situ dikatakan orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Betul, masalahnya apa? Orang fasik itu adalah orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah. Mereka adalah orang-orang sesat. Wajar mereka menjadi ganti orang-orang benar. Sekarang Nasrani dan Yahudi, apakah semua itu adalah orang fasik? Apakah dengan datangnya Al-Quran ketika mereka masih menjadi Nasrani dan menjadi Yahudi, yaitu dalam konteks beriman tidak kepada Allah, ya jelas fasik lah. Ya karena mereka memegang kitab yang bukan Al-Quran. Tuhan lu memang pernah dikenal. Ini melebar ya teman-teman ya. Jadi saya nggak mau ya strike. Dia gaya dia gitu. Dia kalau udah kepentok dia akan lari kemana-mana. Nggak. Jadi tetap di Amsal 21:18. Amsal 21:18 aja sama hadis itu. Kiamat ini mau pakai waktu aja, pakai waktu. Oke, kita pakai timer aja. Ya kalau pakai timer gini aja sesinya 5 menit bertanya Kiamat terus menjawab, nanti ada sesinya lagi untuk mengajukan pertanyaan gitu. Jadi biar enggak di 5 menit itu 2 menit, menjawabnya 5 menit misalkan. Ya bisa seperti itu ya. Kita mulai waktunya untuk dia sudah ada 3 pertanyaan tadi. Untuk dari Uni dulu ya, dari Uni 3 menit untuk pertanyaan, 2 menit untuk menjawab gitu ya Uni ya. Iya, jadi sama ya, terkorelasi dengan itu dia ya. Saya langsung masuk nih, ya. Oke, langsung 5 menit ya Uni. Nah, jadi ketika si Kiamat menuduh bahwa orang fasik itu menjadi penebus, kita tidak bantah itu. Karena tanpa kita yang berdosa ini pun orang fasik itu tetap masuk neraka jahanam. Ada nggak ada umat Islam yang ditebus, tetap mereka masuk neraka jahanam. Jadi tidak ada ruginya gitu. Tidak ada kerugian bagi si fasik karena memang dia fasik. Ngapain fasik? Kalau nggak mau masuk neraka, nggak usah fasik lah. Nah, kemudian Kiamat ini berbeda ajaran dia. Ajaran dia ini orang baik, orang benar, orang jujur kayak Yesus, justru jadi tumbal atas kejahatan-kejahatan mereka gitu loh.
Mereka yang memperkosa, Yesus yang tanggung jawab. Padahal Yesus sendiri yang menciptakan hamba-hambanya. Kok lupa dia gitu loh. Ini Yesus gimana? Udahlah ciptain manusia punya free will. Tiba-tiba orang memilih jahat. Masa kaget Yesus sampai membuat drama kematian di tiang salib gitu. Kan lucu gitu. Kan aneh gitu loh. Ibarat saya nih bikin robot. Saya tahu bahwa robot ini nanti akan rusak gini. Kok saya biar robotnya nggak rusak, udah deh saya aja yang dirusakin, badannya kan aneh gitu. Nah kemudian pertanyaannya adalah, siapa bilang Yesus itu menyelamatkan? Ada beberapa ayat yang membuktikan Yesus tidak menyelamatkan seluruh dunia walaupun dia telah turun ke dunia. Contoh, kamu baca dalam Markus pasal 4 ayat 11. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Jadi Yesus cuma menyelamatkan orang-orang yang dianggap dia murid kepadamu. Tapi orang lain kata dia tidak ada. Walaupun mereka mendengar tetap tidak tahu, walaupun melihat tapi tidak ngerti, karena Yesus pakai bahasa perumpamaan. Ini yang menyesatkan siapa? Yang menyesatkan itu justru Yesus. Kenapa? Yesus tidak bicara terang-terangan tentang kerajaan surga kepada orang lain. Kamu baca Markus 4 pasal 11 itu. Ya, supaya apa Yesus menggunakan perumpamaan? Sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Ini salah Yesus kalau banyak orang yang tersesat. Orang dia pakai bahasa perumpamaan kok, mana ngerti orang Yunani, bahasa perumpamaan bahasa Ibrani. Salahkan Yesusmu yang membuat orang Yunani tidak menjadi Kristen. Kok sebaliknya orang Yunani kok malah banyak jadi Kristen, ya aneh ya. Kok mereka lebih ngerti perumpamaan Yesus sekarang, lucu juga nih. Padahal Yesus bilang nih, kepadamu diberitakan kerajaan surga ke yang lain. Hanya perumpamaan yang mana walaupun didengar mereka nggak akan pernah mendengarkan. Ini memenuhi nubuatan di dalam kitab mana? Terkorelasi dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 9 sampai 10. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan, buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya. Siapa yang menginginkan mata tertutup, telinga budek, menjadikan orang tersesat? Tuhan lu. Hah? Ada nggak dasar Tuhan lu menyesatkan manusia? Karena di iman lu, Yesus yang memilih lu. Jadi Yesus suka-suka, bisa pilih siapapun. Enggak pilih-pilih dia. Walaupun penjahat sekalipun tetap dipilih dia. Walaupun penjahat, pemerkosa, dipilih dia karena dia suka-suka. Dia datangi Paulus, tapi dia tidak datangi Pak Gus Dur yang baik hati dan tidak sombong dijadikan Kristen. Enggak. Dia cuma datangi Paulus yang pernah membunuh. Dia datangi orang yang dianggap ya suka-suka, namanya juga Tuhan gitu ya. Beda dengan Islam ya. Allah tidak akan pernah membiarkan orang tersesat kecuali ada beberapa perkara. Ini ada di dalam surah Al-Baqarah, nanti saya jelaskan. Nabi saya ingin bertanya kepada kamu, Tuhan macam apa ini? Turun ke dunia, katanya menyelamatkan, tapi kok hanya memberitakan kerajaan surga hanya kepada murid. Muridnya pun orang-orang yang tidak pintar, alias orang-orang yang tidak pernah sekolah. Karena emang gak ada sekolah juga sih ya, tapi Yesus sekolah kok ya. Artinya kok Yesus begini gitu loh, tidak memberikan kesempatan kepada orang Farisi dan Saduki untuk bertobat. Apa kata Yesus kepada orang Saduki dan Farisi? Bagaimana mungkin kalian meleputkan diri kalian dari neraka? Loh, katanya penyelamat. Gimana ini? Udah turun lo ke dunia loh. Dan faktanya tidak semua mayoritas Yahudi menerima Yesus. Bahkan mayoritasnya bertentangan dengan Kristen. Dan bahkan ajaran ini berbeda sekali dengan ajaran para nabi terdahulu, di mana ada doktrin Trinitas. Nah ini siapa yang tersesat, siapa yang menyesatkan, siapa sebenarnya yang menginginkan kesesatan ini? Kita akan jawab nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Silakan lanjut. Masih 30 detik lagi waktunya Uni. 33. Serahkan aja buat kiamat. Oke. Ya, kiamat silakan, waktunya 5 menit dari sekarang. Oke, jadi gini ya, saya jelaskan ya. Jadi di Amsal 21 ayat 18, di situ kan orang yang fasik ya, sebetulnya nggak ada pertentangan dengan Yesaya tadi ya, yang saya tunjukkan Yesaya 59 ayat 20, kemudian Yesaya 52 ayat 7. Karena apa? Kalau kita lihat di dalam Galatia 3 ayat 13, di situ dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi dia itu mengambil kutuk itu sendiri. Dia pribadi yang suci, tetapi dia sendiri yang mengambil kutuk di dalam daging itu. Bisa dicek di dalam Roma 8 ya, ayat 7 sampai 9. Nah, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi dia mengambil kutuk itu sendiri walaupun dia pribadi yang suci. Nah, dalilnya di mana? Di Roma
5 ayat 17 ya. Sebab jika oleh dosa satu orang mau telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan satu karunia anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi di situ jelas ya konsepnya. Nah, selanjutnya, tadi kan saya udah bahas tentang Allah, ternyata nggak dijawab sama sekali pertanyaan saya. Ya, Allah yang pertama minta tolong di dalam QS 47 ayat 7, kemudian di QS 64 ayat 17 di situ Allah minta pinjaman, dan ternyata ujung-ujungnya setelah minta pinjaman itu apa? Ada bisnis, yaitu untuk pergi ke Mekah. Bukhari 1424. Untuk apa? Kemudian kalau misalkan habis dari Mekah itu dosanya dipulihkan, begitu ya. Bisa dibaca di Bukhari 1424. Nah, jadi di sini terlihat bahkan sebelum Islam itu melakukan ke Mekah ya untuk tawaf gitu ya, keliling-keliling dan seterusnya. Orang-orang pagan itu sudah